Halo, kali ini kita mau bahas tuntas nih, salah satu hubungan paling krusial pas Anda mulai peran baru. Apa itu? Ya, hubungan sama atasan langsung. Sumber kita kali ini dari bab penting buku The First 90 Days-nya Michael Watkins. Judulnya aja udah bikin mikir, negosiasikan kesuksesan. Intinya tuh bukan cuma nerima keadaan, tapi gimana kita proaktif ngebentuk dinamika biar bisa sukses. Bener banget. Bab ini tuh negasin kalau kecepatan Anda nyampe break-even point itu loh. Momen pas Anda mulai kasih kontribusi positif ke perusahaan, itu sangat-sangat tergantung gimana Anda ngelola hubungan ke atas, ke bos Anda. Soalnya kan mereka yang netepin ekspektasi, mereka yang bakal nilai kerjaan Anda, plus mereka juga yang pegang kendali sumber daya penting. Jadi ini bukan sekedar yang penting akur, tapi bener-bener negosiasi aktif, biar sama-sama sukses gitu. Gagal di sini, wah bisa fatal di 90 hari pertama. Negosiasi. Kenapa ya ditekankannya negosiasi, bukan cuma katakanlah membangun hubungan gitu. Sepenting apa sih penekanan kata negosiasi ini? Penting banget. Kata negosiasi ini nunjukin sifat proaktifnya gitu loh. Bos itu kan pengaruhnya gede ke persepsi orang soal Anda. Akses ke budget, tim, dukungan politik internal, wah itu semua sering lewat mereka. Dan ujung-ujungnya mereka juga yang nilai performa kita. Nah, negosiasi sukses artinya Anda nggak cuma nunggu perintah, tapi aktif, ngebentuk ekspektasi yang realistis, mastiin juga Anda punya amunisi yang cukup buat berhasil. Jadi nggak dari awal udah kejebak situasi yang mustahil gitu. Oke, masuk akal banget. Kalau gitu, gimana caranya negosiasi ini biar efektif? Di bab ini kan ada kerangka 5 percakapan penting itu ya. Bisa dijelasin nggak? Betul, ada 5 area diskusi, dialog lah ya, yang perlu dibangun terus-menerus. Ini bukan ngobrol sekali kelar, tapi proses. Pertama, diagnosis situasi. Ini krusial banget. Mastiin Anda sama bos punya pemahaman yang sama soal medan perangnya. Ini situasinya startup baru, atau turnaround yang lagi berbenah, atau realignment, atau cuma sustaining success aja. Tantangannya apa, peluangnya apa, kan beda situasi, beda prioritas, beda juga cara suksesnya, ya kan? Kedua, ekspektasi. Nah ini nih, mungkin yang paling sering jadi sumber masalah. Sebenarnya, apa sih yang diharapkan dari Anda? Di 30 hari pertama, 60 hari, 90 hari? Gimana sukses itu diukur? Sama siapa? Kapan? Di sini penting banget buat nyamain frekuensi. Bahkan mungkin perlu nawar ulang kalau ekspektasinya nggak realistis. Ingat prinsip ini, under promise, over deliver, janji secukupnya, tapi kasih hasil lebih. Itu kesalahan umum. Ketiga, gaya kerja. Gimana ritme interaksi yang paling enak buat Anda berdua? Perlu check-in seberapa sering? Cara komunikasinya enaknya gimana? Ketemu langsung? Email aja cukup? Atau telepon? Terus, si bos maunya dilibatin sejauh mana dalam keputusan Anda? Nyamain ini di awal bisa ngurangin banyak frustrasi sama miskomunikasi loh. Keempat, sumber daya. Oke, udah tahu situasinya, udah jelas ekspektasinya. Terus, Anda butuh apa aja buat nyampe sana? Dana, orang, dukungan politik dari divisi lain mungkin? Otoritas buat ambil keputusan A atau B? Nah, ini perlu diobrolin. Jangan minta kecepatan sebelum diagnosisnya mateng, tapi jangan juga kelamaan sampai akhirnya gagal gara-gara kurang senjata. Terakhir, kelima, pengembangan pribadi. Peran baru ini bisa bantu karir Anda ke depan gimana? Ada area spesifik yang pengen atau perlu Anda kembangin lewat peran ini? Ngomongin ini nunjukin kalau Anda mikir jangka panjang, komit gitu. Bukan cuma numpang kerja. 5 pilar percakapan yang fundamental ya. Nah, selain hal-hal yang harus dilakuin tadi, buku ini kan juga ngasih warning soal jebakan-jebakan ya. Apa aja tuh kesalahan fatal yang mesti dihindari pas negosiasi sama atasan? Ada beberapa yang utama nih. Jangan pernah jelek-jelekin pendahulu atau masa lalu. Itu nggak profesional, malah bisa jadi bumerang. Terus, jangan menghindar dari atasan, sesulit atau sesibuk apapun dia. Ingat, Anda yang punya tanggung jawab 100% buat ngolah hubungan ini. Jangan kasih kejutan buruk. Kalau ada potensi masalah, omongin secepat mungkin. Dan satu lagi, jangan datang cuma bawa masalah. Usahain selalu bawa minimal 1 atau 2 ide solusi. Wah, catatan penting banget itu. Terus, kebalikannya, yang harus dilakuin apa aja nih biar sukses? Kunci utamanya apa?
Sebenarnya simple tapi powerful. Perjelas ekspektasi dari awal dan cek ulang secara berkala. Lakuin 5 percakapan tadi secara rutin. Ambil tanggung jawab penuh atas hubungan Anda. Jangan pasif nungguin. Dan ini penting banget, segera raih kemenangan awal atau early wins, fokus ke hal-hal yang dianggap penting sama atasan Anda. Ini cepat banget bangun momentum sama kredibilitas. Oke, konsepnya sih oke banget ya. Tapi gimana cara nyatuin ini semua secara praktis di 90 hari pertama yang super krusial itu? Buku ini nyebut soal rencana 90 hari sebagai alat bantu kan? Tepat sekali. Rencana 90 hari itu alat konkretnya buat ngebantu menstrukturkan negosiasi Anda. Jadi Anda bikin rencana tertulis, bisa poin-poin aja sih. Isinya prioritas belajar Anda, prioritas kerjaan Anda, sama tujuan pribadi selama 90 hari. Idealnya dibagi per 30 hari gitu. Nah, bagian paling pentingnya, diskusiin rencana ini secara terbuka sama atasan. Minta masukan, terus dapetin buy-in atau persetujuan mereka. Ini jadi kayak kontrak psikologis gitu, biar semua sejalan. Biasanya sih, 30 hari pertama itu fokusnya belajar intensif sama bangun kredibilitas diri. Hasilnya nanti diagnosis situasi yang lebih dalam sama rencana aksi yang lebih tajam buat 60 hari ke depan. Terus, di 30 hari kedua, fokusnya geser. Mulai menghasilkan beberapa early wins yang kelihatan hasilnya, yang terukur. Nah, baru di 30 hari ketiga, Anda udah bisa mulai dorong inisiatif yang lebih gede, bangun tim kalau perlu, nyelarasin strategi, karena fondasinya udah kuat. Jadi kalau disimpulin nih, menegosiasikan kesuksesan ini, intinya soal ngelola hubungan sama atasan secara proaktif, terencana, dan terus-menerus ya. Pakai kerangka 5 percakapan sama rencana 90 hari itu sebagai panduan praktisnya. Persis. Ini bukan soal manipulasi atau main politik ya, tapi lebih ke gimana kita nyiptain kondisi terbaik biar bisa kasih kontribusi maksimal dan sukses di peran baru. Ujung-ujungnya kan buat kebaikan organisasi juga. Ini soal ngambil kendali atas nasib kita sendiri di awal peran baru. Dan ini ya, mungkin bisa jadi satu pemikiran penutup yang menarik buat Anda renungkan nih. Coba deh Anda pikirin, gimana kalau prinsip-prinsip yang sama, ini misalnya kerangka 5 percakapan tadi, atau ide rencana 90 hari, itu Anda terapkan bukan cuma ke atas, tapi juga ke bawah, ke anggota tim Anda sendiri. Gimana Anda bisa secara proaktif bantu mereka juga menegosiasikan kesuksesan mereka pas mulai peran atau proyek baru? Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.